Berikutnya adalah saya ingin membahas pernyataannya Marwara Sirait yang dia katakan seperti membangunkan macan tidur. Ternyata, dan dia yang mengatakan ya, kita lihat adu kuat, mana lebih kuat. Karena dia katakan itu, ternyata macan tidur yang dibangunkan itu kalah oleh kucing di Lebak Bulus per hari ini. Dan banyak pernyataan-pernyataan dia lainnya lagi yang sebenarnya provokatif dan tidak pantas untuk dikatakan, membawa-bawa keagamaan, bahwa non-muslim tidak akan mendukung Pram karena didukung Anies, macam-macam. Itu sangat tidak pantas untuk dikemukakan oleh seorang menjadi pejabat atau tokoh publik. Jangankan tokoh publik atau pejabat, untuk kita pun nggak pantas untuk kita kemukakan hal-hal semacam itu. Dan itu adalah resiko yang harus dihadapi. Loyalis Anies Baswedan, Ghis Khalifa, men-challenge Marwara Sirait terkait dengan pernyataannya bahwa dukungan Anies Baswedan kepada Pramono Rano Karno membangunkan macan tidur, yaitu Prabowo Subianto dan Jokowi. Ghis mengatakan bahwa pernyataan Marwara Sirait tersebut tidak layak dilakukan oleh pejabat publik, dan hasilnya pun jauh di luar ekspektasi. Pramono Rano Karno memenangi Pilgub DKI Jakarta 1 putaran, dan itu membuktikan bahwa macan kalah dengan kucing. Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan. Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan ada 3 pihak hingga saat ini melaporkan Menteri Perumahan Marwara Sirait dengan dugaan pelanggaran di Pilkada Jakarta. Ada 3 pihak yang melaporkan politikus Partai Gerindra itu, yaitu seorang warga Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat PDIP DKI Jakarta, dan BPHR PDIP Jakarta Pusat. Laporan yang dilayangkan kepada Marwara diajukan pada Senin 25 November dan hari ini oleh Marwara Sirait yang mengatakan bahwa pemilih non-muslim akan meninggalkan Pramono dan Prabowo. Tapi saya di sini bukan soal berpilihnya siapa, tapi ucapan ini sudah menyinggung SARA. Jadi yang selama ini kita tahu namanya harusnya damai, kemudian sudah tidak ada lagi lah isu-isu SARA seperti dulu. Nah ini dengan perkataan ini yang menyatakan adanya non-muslim dan muslim ini kembali mengecak lagi. Mereka melaporkan Marwara buntut pernyataan soal suara pemilihan Pramono Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non-muslim karena didukung Anies Baswedan. Sementara perwakilan warga Jakarta mengadukan Marwara karena menilai pernyataan yang disampaikan sang menteri itu bertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Berdasarkan 3 berkas laporan yang diterima, salah satu bukti yang digunakan pihak 3 pelapor adalah peranala berita online yang memuat pernyataan anak dari pendiri PDIP itu. Bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani, kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Politikus Partai Gerindra itu juga dijerat pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jika terbukti melanggar aturan itu. Marwara terancam hukuman pidana berupa penjara paling singkat 3 bulan atau maksimal 18 bulan dan denda paling sedikit 600.000 atau maksimal 6 juta rupiah. Sementara itu Bawaslu DKI Jakarta mengonfirmasi laporan tersebut. Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap aduan tersebut. Laporan itu akan diproses berdasarkan hukum acara yang telah ditetapkan. Bawaslu juga akan meminta perbaikan laporan dan melengkapinya. Karena
grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ya sudah. Kan memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, Apa bacaanmu dari situ apa, Ra? ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang mendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan politikus Partai Gerindra, Marwarar Sirait, yang mengomentari soal dukungan Anies Baswedan ke Pramono Anung Rano Karno yang dianggap berbau sara. Pernyataan tersebut dianggap berbahaya. Selain mengandung unsur suku, ras, agama, antar golongan, juga bisa memecah belah rakyat pada Pilkada Jakarta 2024. Aram menyebut suara pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta bakal terkikis usai memperoleh dukungan dari Anies Baswedan. Aram mencontohkan saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan politikus PKS Suswono, mayoritas kalangan non-muslim di Jakarta berubah haluan mendukung Pramono Rano. Alasannya, basis suara PDIP merupakan kelompok nasionalis yang tidak sejalan dengan Anies yang dinilai sebagai figur agamis. Akan tetapi setelah Anies menyatakan dukungannya terhadap pasangan Pramono Rano, bukan tidak mungkin kalangan non-muslim tersebut akan kembali memberikan suaranya kepada duet Ridwan Kamil Suswono. Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa dia berani, ya seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti. Dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan. Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme.